Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok remediasi ingin mempresentasikan tentang studi remediasi tanah tercemar logam merkuri menggunakan tumbuhan teki. Yang kita ambil jurnal dari Reka Lingkungan yang berjudul Studi Remediasi Tanah Tercemar Logam Merkuri menggunakan tumbuhan teki yang beranggotakan Nurani Fatul, Faradin, Ahmad Sopian, Apreji Sumarna, Rizky Nurrohman, dan saya pribadi Sahril. Baik, di sini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama pendahuluan. Menggunakan merkuri dalam industri seringkali menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga untuk mengatasi pencemaran tersebut tersedia metode yang dapat digunakan. Dan salah satunya metode yang efektif untuk mengurangi kadar logam berat adalah molekul penggunaan tanaman yang dikenal sebagai fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan proses di mana tanaman atau tumbuhan digunakan untuk menyerap, mendegradasi, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, terutama logam berat dan senyawa organik lainnya, menurut Finarti dan kawan-kawan pada tahun 2022. Yang kedua, tidak semua tumbuhan memiliki kemampuan untuk secara efisien menyerap logam berat dalam jumlah besar yang biasa disebut dengan hiperkumulator. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi menggunakan metode fitoremediasi dengan menggunakan tumbuhan teki atau rotundus dalam mengatasi kontaminasi logam berat di tanah. Tumbuhan teki dipilih karena mudah ditemukan di berbagai tempat, dan yang paling utama adalah tumbuhan ini tidak dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Nurrohman. Selanjutnya ada metode penelitian. Sampel yang digunakan adalah tumbuhan teki atau Ceratundus. Dan proses F-teromediasinya dilakukan secara ex situ, yang berarti kondisi lingkungan dan dengan penelitian disesuaikan agar menyerupai kondisi lingkungan aslinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media reaktor dan rumah kaca sederhana. Reaktor yang digunakan menggunakan bahan kaca dengan ketebalan 5 mm berukuran 20 x 20. Sedangkan rumah kaca sederhananya dibuat menggunakan plastik UV. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua variasi waktu remediasi, yaitu 14 dan 28 hari. Berikut ini adalah tabel rincian pelakuan masing-masing reaktor. Reaktor yang pertama dengan berat tanah 4 kg, konsentrasi larutan merkuri pencemarannya tidak ada, volumenya tidak ada, dan waktu panennya selama 28 hari. Lalu reaktor yang kedua, berat tanahnya 4 kg, konsentrasi larutan merkuri pencemarannya 10, volumenya 200 mm, waktu panennya 14 hari. Yang ketiga, reaktor yang ketiga, berat tanah sama 4 kg, konsentrasi larutan merkurinya juga sama 10, volumenya 200 ml, waktu panennya selama 28 hari. Lalu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu mercury analyzer, neraca analitik, oven, reaktor, mortar dan alu, corong, peralatan gelas atau Pyrex, hotpad atau Simarek. Sementara bahan-bahannya yaitu ada HClO4 pekat, H2SO4 pekat, HNO3 pekat, KMNO4 5%, SnCl2, 2H2O, hidroksil amin hidroksiklorid atau HONH3Cl 10%, larutan merkuri 10 ppm, sampel tanah, tumbuhan teki atau Ceratundus, Aquades, kertas saring Wattman nomor 22. Teknik analisa data, kadar Hg dalam tanah dan tumbuhan. Kadar Hg mg per kg sama dengan konsentrasi dalam kurung mg per L kali volume sampel kali faktor pengenceran dibagi berat sampel. BCF atau Bioaccumulation Concentration Factor. BCF sama dengan Hg padat jaringan tanaman dalam kurung mg per kg per Hg padat tanah atau sedimen dalam kurung mg per kg. Di mana tanaman dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu accumunder dan excluder. Accumunder itu apabila BCF lebih besar dari 1, sedangkan excluder apabila nilai BCF kurang dari 1.
TF atau translocation factor. TF sama dengan Hg pada daun dalam kurung Mg per Kg per Hg pada akar dalam kurung Mg per Kg. Yang TF juga dibagi menjadi dua, yaitu TF lebih besar daripada satu, yaitu sama dengan mekanisme fitoekstraksi, dan TF lebih kecil dari satu, yaitu mekanisme fitostabilisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Hasil penelitian. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa konsentrasi merkuri dalam sampel tanah sebesar 0,1 mg per kilo. Sementara konsentrasi merkuri dalam tumbuhan masing-masing untuk daun 0,09 mg per kilo dan untuk akar 0,06 mg per kilo. Tumbuhan teki dibiarkan tumbuh selama 3 minggu setelah proses penanaman biji. Kemudian, tanaman dengan fenotip yang serupa dipindahkan ke dalam reaktor, digunakan 2 reaktor uji. Setelah dipindahkan, tanaman tersebut dibiarkan selama 1 minggu sebelum dilakukan tahap selanjutnya. Penyemaian selama 3 minggu ini dilakukan karena pada usia 28 hari, tanaman teki sudah mampu beradaptasi dengan kondisi tanah yang berbeda, menurut Lum dan Chikoy 2018. Tanaman teki yang sudah ditempatkan di dalam reaktor uji ini kemudian disiram dengan 200 ml larutan merkuri 10 ppm dan dibiarkan tumbuh saat panen. Berikut adalah gambar 1, yaitu tumbuhan teki pada reaktor uji 1 minggu penanaman, itu yang A, dan yang B itu pada saat akan dipanen. Untuk yang B nanti akan diuji berapa penyerapan logam merkuri di akar, daun, dan juga batangnya. Selanjutnya, gambar 2 tumbuhan teki pada reaktor uji 1 minggu penanaman, yang A dan juga yang B itu pada saat akan dipanen. Dua-duanya reaktor uji 1 dan reaktor uji 2 ini akan diukur berapa absorbansinya si logam berat yang akan terserap ini. Berikut adalah kandungan logam merkuri pada tumbuhan teki. Pada tabel 3 dapat dilihat kandungan merkuri pada tanah, akar, dan juga daun. Untuk sampel sendiri, itu ada kontrol, terus reaktor uji 1 dan juga reaktor uji 2. Untuk kode sampel, ada tanah, akar, dan juga daun pada masing-masing 3 uji. Dan di sini didapatkan masing-masing absorbansi sebesar 0,0076 sampai 0,0011. Dan untuk kandungan merkuri yang terserap, yaitu paling besar itu ada di tanah reaktor uji 1 dan juga tanah reaktor uji 2. Dan untuk memperjelas data tersebut, dapat dilihat pada gambar 4, yaitu perbandingan kadar merkuri dari tanah, akar, dan daun dari ketiga reaktor. Untuk yang bawah yaitu sampel bagian tumbuhan dibandingkan dengan konsentrasi. Jadi dapat dilihat untuk hasil konsentrasi kandungan merkuri dalam ppm paling besar didapatkan di tanah. Sedangkan di akar itu terbesar kedua dan juga di daun itu terbesar ketiga. Dan masing-masing antara reaktor kontrol, reaktor uji 1 dan juga reaktor uji 2 itu didapatkan sampel dengan kandungan merkuri terbesar yaitu di reaktor uji 1. Sehingga hasil ini menentukan bahwa tumbuhan teki dapat mencegah dan juga dapat meremediasi kandungan merkuri pada tanah, akar, dan juga daun. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Itu dijelaskan proses penumpukan logam merkuri oleh tumbuhan teki ini. Yaitu ketika akar menyerap logam berat, tumbuhan menghasilkan enzim reduktase di membran akar yang bertugas mengurangi bentuk logam berat tersebut. Nah, setelah itu, merkuri ini diangkut melewati jaringan pengangkut tumbuhan, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem, ke bagian-bagian lain tanaman. Secara alami, tanaman yang mampu mengakumulasi logam berat biasanya melepaskan senyawa pengkhelat logam atau biasa disebut fitokelator.
ke rhizosfer, yaitu ke daerah di sekitar akar. Nah, fitokulator ini dapat meningkatkan ketersediaan hayati logam yang awalnya terikat erat oleh tanah dan membantu dalam pengangkutan logam ke jaringan tanaman. Dan adapun untuk struktur senyawa fitokelatin, di sini dia terdiri dari asam glutamat, ada sistein, dan juga ada glisin. Lalu, fitokolatin ini merupakan sejenis peptida yang terdapat pada di bagian ujung yang tidak searah. Ketika bertemu dengan merkuri dan logam berat lainnya, fitokolatin ini akan terjadi pembentukan ikatan sulfida melalui ujung belerang pada asam amino sistein dan menghasilkan senyawa kompleks antara merkuri dan fitokolatin. Lalu hal ini menyebabkan merkuri dan logam berat lainnya dapat terangkut ke jaringan tanaman. Jika tanaman tidak mampu mensintesis fitokolatin, hal ini dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian tanaman. Dan adapun di sini struktur kompleks merkuri fitokolatin, yaitu ketika merkuri sudah membentuk senyawa kompleks dengan fitokolatin, bisa dilihat pada gambar 6. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Afriaji. Selanjutnya ada perhitungan nilai BCF dan translocation factor atau TF. Bisa kita lihat bahwa tabel 5 nilai BCF pada tumbuhan teki atau C. rotundus. Jadi, pada reaktor uji 1 dan 2 terlihat bahwa nilai BCF kurang dari 1. Dengan adanya penurunan nilai BCF pada tumbuhan teki, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan teki dapat dikategorikan sebagai tanaman ekskluder. Sifat ekskluder adalah ketika tumbuhan membatasi penyerapan logam berat dari lingkungannya, namun jika logam berat sudah masuk ke dalam tumbuhan, translokasi ke bagian tubuh tumbuhan akan terbatas. Hal ini dapat didukung oleh nilai TF yang tercatat ke dalam tabel 6. Bisa kita lihat bahwa tabel 6 diperoleh nilai TF pada reaktor kontrol sebesar 1,50, sedangkan pada reaktor uji 1 nilainya sebesar 1,13 dan terjadi peningkatan nilai TF pada reaktor uji 2 sebesar 0,16. Nilai TF yang tinggi menunjukkan kemampuan tumbuhan teki dalam mentranslokasikan logam berat merkuri dari akar ke daun. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tumbuhan teki termasuk dalam kategori fitoekstraksi karena memiliki nilai TF yang lebih dari 1. Dalam fitoekstraksi, logam berat merkuri atau Hg akan ditranslokasikan ke daun tumbuhan dan kemudian dapat dijadikan bahan daur ulang atau dibuang saat tumbuhan dipanen atau gugur. 4. Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tumbuhan teki C. rotundus memiliki potensi sebagai tanaman yang dapat digunakan untuk proses fitoremediasi, di mana efektivitas fitoremediasi yang dicapai adalah 41,5% untuk reaktor 1 dan 56% untuk reaktor 2. Hasil perhitungan nilai BCF atau bioconcentration factor dan TF atau translocation factor yang diperoleh juga menunjukkan bahwa nilai BCF dan TF adalah 1,5, BCF lebih dari 1, dan 1,5 TF lebih dari 1. Pada reaktor uji 1, nilai BCF adalah 0,451 BCF kurang dari 1 dan TF adalah 1,13 TF lebih dari 1. Sementara itu, pada reaktor uji 2, nilai BCF adalah 0,568. BCF-nya kurang dari 1 dan TF adalah 0,163. TF kurang dari 1. Dengan demikian, tumbuhan teki dapat membatasi penyerapan logam berat dalam lingkungannya, namun masih mampu mentranslosasikan logam berat ke dalam tubuh tumbuhan melalui mekanisme fitoekstraksi. Di sini ada daftar pustakanya, kita ambil dari jurnal Ahmad, SSJ, Sumitra, dan Borolo, SMA. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.